Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sehat semua bapak-bapak? Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menunaikan sholat berjamaah ke masjid. Yang ini adalah sebuah nikmat yang tentunya patut kita syukuri. Tidak semua orang dimudahkan langkahnya ke masjid. Tidak semua orang digerakkan hatinya untuk pergi sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Dan inilah nikmat, karena kita tahu bahwasanya nikmat itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak itu adalah mungkin rumah kita, kendaraan kita, gaji kita. Tapi yang tampak itu luar biasa banyak, ikhwatul iman. Salah satunya adalah istiqomah. Dan kemudian Allah juga anugerahkan kita kenikmatan-kenikmatan yang Ibnu Abbas menyampaikan di surah Luqman ayat 20 tentang kenikmatan yang sering diabaikan, yaitu mensyukuri nikmat Allah berupa ditutupinya aib-aib kita. Ditutupi aib-aib kita di surah Luqman ayat 20, bahwasanya kalaulah seandainya aib kita dibuka, maka seperti apa? Kita tidak akan mampu bertemu orang, ikhwatul iman. Sedangkan kita semuanya punya aib. Semua kita punya aib. Sampai ada seorang ulama menyampaikan, kalau seandainya dosa itu memiliki aroma, lau kana lid-dunubi rih, kalau seandainya dosa itu memiliki aroma, ma jalasa ilayya ahadun, maka tidak akan ada orang yang mau duduk dekat denganku, karena aroma busuk dari dosa-dosa kita. Dan salah satu yang kita patut syukuri adalah kita sering mendengar surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwasanya nikmat Allah itu mustahil, tidak mungkin, tidak akan mampu manusia itu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nafas yang berhembus saja satu hari berapa kali, dari jantung yang berdegup saja berapa kali, belum nikmat yang lainnya, maka mustahil. Dan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu, kalaulah seandainya ada orang yang mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak mungkin. Masalahnya adalah pun Allah tidak meminta kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Kita tidak diperintah untuk menghitungnya, ikhwatul iman. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, dari kita bangun tidur saja ya, kita kemudian menghitung-hitung nikmat sehari sebelumnya, itu nggak akan selesai. Makanya kenapa kita disunnahkan ketika bangun tidur, dan ini kadang-kadang banyak orang yang mengabaikan juga ya, doa bangun tidur apa Pak? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena Allah menggenggam ruh kita ketika malam ya, wa huwallazi yatawaffakum billail, dan sesungguhnya kita diwafatkan ketika malam, dan kemudian dikembalikan ruh kita ketika pagi hari dibangunkan. Nah, itu nikmat luar biasa. Masih bangun, masih melihat saudara sana, istri kita, anak kita masih bisa bekerja, itu nikmat. Maka ucapkan alhamdulillah. Maka kita memang tidak diminta untuk menghitung, tapi apa yang diminta atas nikmat-nikmat itu? Apa Bapak ada yang tahu? Mensyukurinya. Masalahnya adalah berapa banyak orang yang mensyukuri dan mengkufurinya, lebih dominan mana?
Kalau saya tanya sama bapak-bapak ya, kita ini lebih sering sakitnya apa sehatnya, Pak? Sehat. Kita ini lebih sering senangnya apa susahnya? Insya Allah senang ya. Ya, kita lebih sering megang uang apa tidak? Nah, ini masing-masing beda-beda ya. Ada yang bilang enggak, saya jarang megang uang. Ya memang enggak megang uang, tapi megang ATM sama aja. Kita ini lebih sering mendapatkan kesedihan atau kesenangan? Maka jawabannya kesenangan. Tetapi nanti ketika ditanyakan, kita ini lebih sering mensyukuri nikmat Allah atau mengeluhkannya, maka rupanya banyak orang yang kemudian sadar, seringkali rupanya mereka itu tidak mensyukurinya tapi mengeluhkannya. Nah, salah satunya adalah saat pekerjaan kita yang numpuk di kantor itu, kadang-kadang ada keluhan, Pak, capek, pengen cepet pensiun, ada Pak kayak gitu, Pak ya, pengen cepet selesai pekerjaan. Padahal kalaulah kita tahu nikmatnya Islam itu, Pak, Allah itu menghitung semua dari keringat tetesan yang kita keluarkan. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan, ma yusibu al muslima min wasabin wala nasabin wala khuzn wala gham wala ham. Rasulullah menyampaikan, bukankah seorang muslim ketika dia ditimpa musibah, dan musibah itu macam-macam, Pak. Salah satunya apa? Ketika Allah kasih kita ujian lelah, itu juga ujian. Capek kerja itu juga ujian. Tetapi ada orang yang mensyukuri atas nikmat lelahnya itu. Kenapa? Karena dia tahu samroh, buah dari kita lelah itu adalah kualitas istirahat kita yang tentunya berbeda dengan orang yang tidak berlelah-lelah. Makanya kenapa sering kita mendengar kalimat syair ya, wangsab fa inna ladidal aisi fin nasabi, kan gitu ya. Ya kalian harus capek, lelah-lelahlah, bekerjalah, capeklah, karena nikmatnya hidup itu bagi orang yang ketika aktivitasnya banyak dan dia bekerja dan dia berpeluh, mungkin ya, ada orang capek itu keluar keringat, ada yang nggak keluar keringat, Pak. Di ruangan AC itu kan nggak keringetan, Pak, tapi pikiran ya, lelah, beban, urusan itu seakan-akan wah lelah pikiran itu luar biasa, mengalahkan lelah fisik kadang-kadang. Tetapi itu nikmat. Di mana nikmatnya? Saat nanti kita pulang ke rumah ya, sudah membawa beban yang luar biasa berat, dibukakan istri di rumah Pak, dibikin teh biasanya, ketemu anak memeluk kita, kemudian kita berbaring ya, istirahat, maka istirahatnya itu istirahat yang berkualitas. Makanya kalau kita lelah banget kan biasanya Allah kasih anugerah mudah istirahat dimanapun tempat ya. Bapak-bapak biasanya kalau capek banget duduk di kantor saja nyender bisa tidur, Pak ya. Pengajian pun sama, Pak, Allah kasih rezeki kita nyender dikit tiba-tiba pulas tidurnya, Pak, bangun-bangun seger, itu rezeki, Pak, nggak apa-apa. Yang penting niatnya kan sudah ngaji ya. Wa maladdatu illa ba'da ta'ab, sampai dikatakan Imam Syafi'i menyampaikan, wa maladdah, kalau pengen nikmat ya harus capek dulu. Makanya kenapa Islam itu mengajarkan kita untuk orang yang punya haroki. Kalau dulu saya waktu di pesantren selalu disampaikan fil harokati barokah. Kalau kita bergerak dengan pergerakan yang positif, apalagi pergerakan itu tentunya untuk ibadah, maka demi Allah, Allah akan kasih keberkahan yang luar biasa. Salah satunya apa? Sehat, Pak. Orang banyak bergerak sama orang yang nggak pernah bergerak itu sangat jauh berbeda. Makanya kenapa orang kalau sudah masa-masa pensiun ya, tadi saya ngobrol sama Pak Atet, ada istilah MPP ya, Pak. MPP apa itu singkatannya, Pak? Ya, menunggu pensiun ya, masa-masa persiapan pensiun itu harus dikasih kegiatan atau perencanaan kegiatan nanti setelah pensiun. Jadi bukan setelah pensiun mikirnya ya udah di rumah sama anak sama istri istirahat, enggak. Saya melihatnya kalau teman-teman Telkom yang saya lihat, beberapa kenal yang saya tahu gitu ya, kalau sudah di rumah itu mereka nggak ada yang nganggur, Pak. Aktivitasnya banyak. Saya ada kenal yang dia jadi pengurus DKM,
Ada juga yang saya kenal setelah pensiun itu punya lahan ikan di Subang. Mungkin ada yang tahu, namanya Pak Tatang. Itu ikannya luar biasa banyak. Jadi kesibukannya ini kesibukan. Ada yang hidroponik, ada orang Keranggan namanya Pak Sugeng, itu hidroponik. Jadi mereka mencari kesibukan yang lain. Maka betul lah bahwasanya Al-Quran menyampaikan bahwasanya fa'idza faraghta fansab. Kalau sudah kita kosong dari sesuatu, jangan sampai kosong lagi, harus diisi. Ya, jadi kekosongan pun bukan kekosongan yang tanpa faedah. Istirahat pun istirahat yang hanya sekedar mungkin mengencangkan kaki, meluruskan kaki. Maka nikmatnya Islam kayak gitu, Pak. Ya, jadi kita tidak diminta untuk menghitung nikmat Allah, tapi kita diminta untuk apa? Mensyukurinya. Karena Syekh Mutawalli Sya'rawi itu pernah menyampaikan begini, rezeki itu ada 4. Rezeki itu ada 4. Yang paling rendah itu adalah harta. Jadi harta itu kedudukannya adalah paling rendah. Ya, kemudian yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Maka kita tahu bahwasanya kalau ada orang sakit, ya kalau sudah Allah uji dengan sakit, maka yang namanya harta itu nggak ada nilainya. Saya sering melihat ya beberapa kasus, kalau sudah kena sakit yang parah, ya kemudian dia harus dilarikan ke rumah sakit, mungkin nggak di cover BPJS atau asuransi, maka kemudian dia harus mengeluarkan uang yang nominalnya tentu tidak sedikit. Ada yang sampai jual mobil, ada yang sampai jual rumah. Ada seorang artis yang jatuh miskin karena apa? Dia jual aset-asetnya. Kemana berobatnya? Ke Singapura. Kemana? Ke Singapura, tempat yang mahal luar biasa. Jadi yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Ketika Allah anugerahkan kesehatan kepada kita, jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Allah, Pak. Ada orang-orang yang ketika sudah diuji dengan sakit, dia menyesal. Kenapa dulu waktu saat dimana Allah kasih kita sehat, dia tidak bergerak untuk beribadah dengan tekun, tidak kemudian pergi ke masjid untuk berjamaah, tidak tilawah Quran, tidak belajar ngaji dan sebagainya macam, tidak datang ke taklim. Ya. Dan kemudian yang rezeki yang utama, afdol, itu adalah anak yang soleh. Beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan rezeki yang afdol adalah anak yang soleh. Kenapa? Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, hal ana minas solehin ya Syekh, apakah aku termasuk golongan orang-orang soleh? Maka kemudian gurunya menyampaikan, bagaimana muamalah kamu dengan doa-doa yang kamu panjatkan kepada orang tuamu? Kalau engkau masih mengingat orang tuamu dengan doa-doanya, artinya kalau orang tua sudah meninggal, birrul walidain kita adalah mendoakan orang tua. Jadi setelah sholat kita sudah diajarkan Rasulullah SAW dengan doa yang tentunya luar biasa. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini maknanya luar biasa indah. Kalau kita panjatkan itu setelah sholat, maka itu menunjukkan bahwasanya anta minas salihin, kamu adalah golongan orang-orang soleh. Kenapa? Waladun solihun yad'ulah. Bukankah Rasulullah menyampaikan salah satu jariyah yang tidak terputus adalah ketika kita diberi anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, makanya kita akan kemudian muhasabah ini, apakah kita menjadi bagian orang-orang soleh itu? Ya, jangan meremehkan doa orang tua, Pak. Orang tua kita sudah nggak ada mungkin, tapi kemudian bakti kita adalah dengan mendoakan orang tua kita. Karena rupanya bahkan ada ulama menyampaikan tentang hal ini, ketika seorang anak yang ditinggal orang tuanya, dia lupa untuk mendoakannya, padahal itu adalah salah satu birrul walidain. Dan ausatu abwabil jannah, surga yang paling tengah, surga yang paling dekat adalah birrul walidain. Fa'adhi dari kalbab awih fathu, kan gitu. Rasulullah menyampaikan, kamu bisa mengabaikannya atau kamu bisa menjaganya. Artinya kalau kita punya orang tua, ya kita merawatnya, ya kita kemudian menspesialkannya lah, merajakannya lah kalau punya orang tua itu. Maka insya Allah rezekinya akan dimudahkan seperti raja-raja. Nah itu. Jadi yang paling utama adalah anak yang soleh. Kalau kita
sekarang memiliki anak-anak yang Allah anugerahkan, dititipkan kepada kita. Semoga Allah anugerahkan kita juga mampu mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kemudian yang paling sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ada kepada, dilihat dari kebiasaan kita, Pak. Seberapa besar rasa syukur kita atas titipan iman dan Islam. Rasulullah menyampaikan begini, Pak, qad aflaha man aslama, beruntung orang yang Allah anugerahkan kepadanya mengenal iman dan Islam. Kita jadi muslim itu sudah beruntung luar biasa, Pak. Kenapa nggak? Bagaimana nggak beruntung? Kita melihat dimensi hidup itu bukan dimensi kacamata manusia, tapi iman, semuanya dengan iman. Makanya kita bekerja itu, kita bekerja bukan sekedar bekerja saja. Ini ada pahalanya loh. Ya, ini ada rewardnya dari Allah loh kalau kita lillah. Apalagi muamalah bainan nas diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Bahkan sampai kalau kita membuka kitab fikih itu biasanya di awal-awal itu ada toharoh, tentang toharoh kalau dalam fikih itu, sampai bagaimana membersihkan badan. Kalau kita membaca literatur orang-orang di zaman kegelapan, Pak, di Eropa dulu ada istilah dark age, ya, masa kegelapan. Itu di Eropa itu, Pak, yang namanya mandi itu nggak lazim, ya. Dulu di abad-abad pertengahan di Eropa itu yang namanya mandi itu nggak lazim. Bahkan kalau Bapak baca fakta ya, Ratu Isabella di Spanyol itu, dia pernah, dan itu masyhur, dia bahkan mengakui, saya seumur hidup mandi cuma 2 kali gitu. Kapan? Setelah saat saya lahir dan saat saya menikah gitu. Jadi ya apa sebenarnya punya istri yang memang jarang mandi gitu. Dan itu lazim memang. Jadi kenapa orang Eropa dulu kalau kita ke Perancis itu terkenal dengan parfumnya? Karena parfum itu bukan untuk bikin, kalau dalam kita kan disunahkan untuk, Rasulullah menyukai parfum, salah satunya kasturi itu, ya, Pak Kurdi itu ada itu parfum kasturi itu, Rasulullah suka itu. Kalau kita kan untuk idkhalus surur, ya. Jadi kita pakai wangian itu untuk nyenengin orang, Pak. Kan senang kita kalau deket sama teman baunya wangi. Makanya kenapa sampai Rasulullah ada larangan makruh, bahwasanya kalau kita ada basol, bawang, bau, kalau mungkin sekarang pete, jengkol, falyatazil, dalam hadisnya disampaikan falyatazil min masjidina, maka jauhi masjid kami. Jangan ke masjid di sini, makruh hukumnya. Kalau bau mulutnya bau apa? Bau yang menyengat. Lihat, makanya kenapa kita disunahkan siwak. Kalau sekarang mungkin sikat gigi, memakai wangian. Kalau di Eropa wangian bukan untuk itu, untuk menutupi bau yang tidak sedap dari badannya, karena apa? Karena mereka nggak suka mandi. Makanya ketika Islam datang, mereka tuh senang dengan akhlaknya orang Islam, dengan kebiasaannya orang Islam. Bahkan tidak sedikit saya membaca literatur orang mu'allaf itu, mereka masuk Islam karena senangnya melihat orang Islam ketika mau ibadah berwudu. Bagi mereka luar biasa, mau menghadap Tuhannya, membersihkan diri, ya, mensucikan diri. Nah, kita ini diajarkan untuk bahkan ke masjid saja, untuk bagaimana Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya kalau seandainya ara'aitum, kata Rasulullah, apa yang engkau lakukan kalau misalkan di pintu, kalau engkau buka pintumu, di situ ada nahar, ada apa? Sungai, dan kemudian kamu mandi berapa kali? 5 kali. Apakah tersisa darinya kotoran gitu ya? Maka sahabat menjawab, tentu tidak. 5 kali sehari mandi ya Rasulullah, pasti tidak akan tersisa kotoran, bersihlah. Itulah perumpamaan orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu membersihkan dirinya minal khotoya, dari apa? Dari dosa-dosanya. Makanya kita mungkin dilihat dari kacamata manusia ke masjid sholat, kita ini lagi membersihkan dosa-dosa kita, Pak. Sama dengan Rasulullah menyampaikan tadi, bahwasanya tidaklah seorang muslim yang dia itu capek nasobin
wasobin, sakit. Nah, sakit kita pun dihitung luar biasa Pak, ini pahala Pak. Makanya kenapa seorang muslim itu ditimpa musibah itu malah bersyukur kadang-kadang. Ada seorang sahabat bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain itu pernah mendengar tentang hadis dari sahabat Hanzalah. Nah, sahabat Hanzalah itu Pak, ini ibrah bagi kita ya. Ketika di rumah kan kita biasa ya habis kajian ya, kemudian pulang ke rumah ketemu anak ya bercanda sama anak, tertawa sama istri sama anak. Kemudian tiba-tiba terpikir dalam pikiran Hanzalah itu, kalau saya bersama Rasulullah, ka'annani ra'yal ain, bahasa dalam hadis itu, saya melihat surga dan neraka itu seakan-akan terlihat jelas di depan saya. Tetapi kalau saya pulang ke rumah gitu, ya hilang, artinya perasaannya itu hilang. Ya saya bercanda sama anak, sama jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya munafik. Akhirnya Pak, dia keluar rumah ketemu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, diceritakan, saya kalau di rumah ya bercanda sama istri, padahal sama dekat sama Rasul, saya seakan-akan melihat surga dan neraka itu begitu jelas. Apakah saya munafik? Lah kalau kamu kayak gitu, saya juga munafik, saya juga munafik. Maka ayo kita sampaikan kepada Rasulullah, ini gimana ini gitu. Bagaimana Rasulullah meresponnya? Disampaikan kepada Rasulullah, apa sabda Rasulullah tentang hal ini? Lau takununa, kalau seandainya kalian bersamaku dan kalian tidak bersamaku, stabil iman kalian, artinya sama-sama kuat iman kalian, la safahatkumul malaikah ala furusikum ala turukikum. Kalau kalian punya keimanan yang luar biasa gitu ya, ini sahabat Pak, yang kalau ketemu Rasulullah dan tidak itu sama saja kuatnya. Artinya kalau di rumah itu ingatnya neraka dan surga juga, sama anak istri sudah nggak mau bercanda lagi. Maka itu keimanannya malaikat. Malaikat akan turun ke bumi, nyalamin kalian di atas ranjang kalian, di jalan-jalan kalian. Walakinna Hanzalah sa'atan. Ya itulah manusia, sa'atan. Maka manusiawi kalau habis sekarang misalkan kita ikut pengajian irtafa'at al-iman, iman kita naik, semangat. Habis itu kita ke kantor, buka YouTube, buka gadget, lalai lagi. Tapi jangan sampai kemudian lalai kita ini beda ya, lalai kita dengan lalainya para sahabat ya. Maka didengar sama Imran bin Husain, lalu kemudian diamalkan untuk menjaga keseimbangan iman itu Pak. Bahkan dalam riwayat kita bisa, sekarang banyak ya kitab-kitab sirah yang sudah diterjemahkan. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Berapa tahun sakitnya? 23 tahun. Ya, kita ini sakit jangankan 23 tahun ya. Sehari saja sariawan nanti sudah ngedumel Pak. Ya, dikasih sakit wasir, tahu wasir ya. Wasir itu sampai ada yang parah itu nggak bisa duduk sakit Pak, tidur pun sakit. Berapa sebulan, aduh sudah nggak kuat. Beliau 23 tahun, dan apa yang beliau sampaikan, dan sahabat juga mencatat itu, bahwasanya beliau tidak meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, apa yang dikehendaki Allah itu dan Allah suka, maka aku juga suka dengan kehendak itu. Allah menghendaki aku sakit, maka aku ridho dengan itu. Allah, itu bukan level kita memang. Imran bin Husain. Maka para jamaah ya, sholat duhur yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut mensyukuri nikmat ini Pak. Salah satunya kita muhasabah. Kita ini sudah dikenalkan dengan Islam dari kita mulai lahir Pak. Banyak orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keislaman itu, perjuangannya luar biasa. Nah, ini sampai jam 1 ya, saya tutup dengan salah satu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak kenal dengan pemilik doa mustajab? Siapa yang tidak kenal dengan pemilik panah yang tidak pernah tidak tepat sasaran, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu salah satu sahabat dan juga saudara Rasulullah SAW. Tantangan terbesar saat ketika masuk Islam adalah ibundanya menolak keras, ibundanya kecewa luar biasa ketika tahu anak kesayangannya ikut agama Muhammad.
Maka apa ancaman ibundanya? Ibundanya tahu sekali bahwa Sa'ad juga sayang sekali sama ibundanya. Saat ini terkenal paling taat sama orang tuanya, paling baik birrul walidainnya. Maka diancamlah Sa'ad dengan apa? Wahai Sa'ad, kalau engkau tidak keluar dari agama Muhammad, maka kamu akan melihat ibumu ini tidak akan makan, dan engkau akan melihat ibumu ini akan mati kelaparan di hadapanmu. Lihat bagaimana Pak seorang anak melihat ibunya yang disayangi, ya, kecewa berat dan ancamannya adalah bunuh diri dengan mogok makan, Pak. Tapi lihat dengan kokohnya keimanan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang Allah anugerahkan keimanan luar biasa, menyampaikan kalimat, ya ummah, wahai ibuku, ya, kalau seandainya lau ta'lamina wallahi lau kunta laka mi'atun, lau kanat laki mi'atun apa? Nafs. Kalau seandainya ibu punya 100 nyawa dan 100 nyawa itu keluar satu persatu, maka demi Allah wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Gimana Pak? Ya, ibunya punya nyawa cuma satu, ibunya ngancem, dibalik ancaman juga, artinya di ulti lah kalau bahasa sekarang. Jangankan satu nyawa, Bu, ibu punya 100 nyawa pun saya tidak akan keluar dari agama ini. Keluar nyawa itu satu persatu. Maka di situ kelihatan keteguhan iman dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Pak. Orang-orang dulu perjuangannya mendapatkan iman tuh kayak gitu. Nggak ada apa-apanya sama kita. Maka semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk merawat iman kita. Dari 7 miliar manusia di atas muka bumi ini, yang muslim itu ada berapa? Ada yang tahu? 1,8 miliar kalau nggak salah. Di Indonesia ini alhamdulillah jumlahnya berapa Pak? 200 penduduk di Indonesia berapa? 280 juta sekarang mungkin ya. Yang muslim 90% Pak. Insya Allah 90% muslim. Kita bersyukur Pak, karena apa? Pernah ada survei dari Badan Islamic Religion International itu pernah menanyakan lewat angket ya di negara-negara itu. Pertanyaannya apa? Seberapa penting agama untuk Anda? Dan Indonesia itu banyak menyampaikan agama penting sangat penting bagi saya. Dan itu ditanyakan juga di negara Israel, itu cuma 36% yang menyampaikan agama itu penting. Yang lainnya bilang nggak penting. Di Jepang itu cuma 16% Pak. Makanya kalau Bapak ke Jepang, orang itu melihat apapun bentuk muamalah apa segala macam bukan dari kacamata agama. Makanya jangan kaget kalau Bapak di Jepang itu orang nikah itu nggak mau. Nikah itu bagi mereka problem. Nikah itu beban, punya anak itu beban. Makanya di Jepang coba di Google itu banyak rumah kosong Pak. Jadi kalau kita bingung rumah ke Jepang Pak, di sana rumah banyak yang kosong, nggak ada penghuninya. Boleh di sana kita huni rumah itu karena kosong. Kenapa? Ya nggak ada yang mau nikah, otomatis nggak punya anak. Karena mereka menganggap nikah itu beban, punya istri itu beban. Mungkin di sini ada yang sama pikirannya, istri saya jadi beban saya nih Ustaz. Sama aja kalau gitu Pak. Saya setelah nikah saya nyesel. Hati-hati nih, ini waswasus sayatin. Punya anak beban, rewel semuanya. Padahal Islam memandang bagaimana anak itu jariyah, merawat anak itu pahala. Bukankah hadis Rasulullah SAW, kita punya anak perempuan saja itu kita merawatnya, mendidiknya, Allah akan hadiahkan kita surga. Maka kita lihat dari kacamata iman dengan syukur atas qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bihi. Kita diberi agama Islam, diberi rezeki yang insya Allah semuanya cukup, nggak ada yang kekurangan. Yang merasa kurang itu bukan masalah perut kita, tapi hati kita. Ya, dan kemudian Allah cukupkan atas rezeki-rezeki itu. Demikian jamaah sholat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Nasta'udikum fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.